Kali ini saya mau nyanyikan satu lagu dari Titiek Puspa. Judulnya Cinta. Wah, pasti tahu ya. Mudah-mudahan saya kebaca nih. Ya, ini tangan lemah saya karena sini coba kita buka dulu. Saya lagi belajar genjreng ini. Tapi ada lagu yang saya suka dulu, malah nggak pernah tak nyanyikan. Semalam nih gara-gara nonton Titiek Puspa jadi pengen nyanyi ini lagu. Wah, mudah-mudahan saya bisa ngejrengnya ya. Ini tangan masih kaku, tetapi saya terus mau berlatih nih. Terima kasih yang pertama buat Mas Deden Bass ya, seorang bassist profesional. Mas Deden pasti tahu lah ya, Bang Tigor. Iya, thank you untuk supportnya nih. Tapi beliau sama seperti kita sekarang, beliau sebagai seorang Pascastruk, kalau nggak salah sudah 6 tahun ya Mas Deden ya. Ya, Mas Deden ajarin saya main bass lagi ya. Oke, saya mau nyanyikan nih lagu nih, karena juga kemarin saya sudah sestem ya. Ini bukan maksudnya saya mau suara saya, tapi saya mau memperlihatkan apakah jari saya masih bisa ganjirin, bisa kalau pakai gini. Tuh, masih lepas. Ya, saya harus betul-betul konsen. Kalau Mas Deden bilang karena dia seorang bassist profesional, dia sampai frustasi, sampai dia stres. Dia kiri ya, dia megang tabulasi ini, megang senar, begitu pegang lepasnya nggak bisa. Jadi dia udah bisa malah stres katanya Pak Andreas. Bahkan kalau Mas Deden ini katanya dia punya kelemahan di pencernaan, stres lari ke pencernaan. Ini gara-gara Pascastruk ya, dari Pascastruk itu dia mengalami perubahan di pencernaan. Jadi ketika stres di pencernaan lari ke belakang, jadi nggak nyaman dia mau kemana-mana. Oke, ya saya puji Tuhan saya masih bisa genjreng ini, sekalipun saya sebenarnya juga agak frustasi juga ya. Kemarin juga iya, teman kita yang di Bandung, gara-gara dia main gitar saya jadi pengen main gitar ini. Oke, jam kekurung engkau ikut, jangan dengerin suara saya ya. Kekutu engkau turun bersama, sehidup semati, demikian kau ucapkan janji. Alangkah, nah lepas nih, kita berdua tertawa bersama. Iya, tapi kini apa yang terjadi, segalanya kau tak peduli lagi, yang dan lebih menghancurkan kalbu. Kau bercumbu lepas di depanku. Ayo, oh Tuhan, tunjukkanlah dosa dan salahku. Mudahnya
Sebuah janji semudah ia ingkari janji. Alangkah kejamnya cinta, ya kejam. Alangkah pedihnya kejam, kejam, pedih, pedih, cinta. Cinta, ada cepat nih. Kejam, oh kejam, pedih, oh pedih, cinta. Kejam, mana lebih kejam cinta? Apa lebih kejam? Lebih kejam stroke pasti. Oh, aduh, ini nanti. Saya kalau habis kejam gini langsung kaku dulu nih. Lebih kejam cinta, apa lebih kejam stroke? Pertanyaan dari saya. Aduh, ampun ya, memang. Saya tadi apa ya di grup ini saya tadi teleponan sama rekan saya di apa namanya grup stroke, mengatakan bahwa berapa ya 4,5 juta penduduk Indonesia terkena pasca stroke atau stroke. Jadi 4,5 apa 3,5 tadi ya, kok nggak salah, saya mau lihat dulu. Itu ya 4,5 juta itu terdampak stroke penduduk Indonesia. Berapa persen tuh? Lebih daripada 10%, 20% dari seluruh penduduk Indonesia. Lebih ya, hitung aja deh. Nah terus kemudian dari sekian 4,5 juta itu lebih 60% itu adalah usia produktif. Mohon maaf, 60-80% gitu. Usia produktif yaitu usia 45 tahun ke bawah. Ya, usia produktif ya. Saya waktu kena stroke itu di usia 55, artinya usia mendekati tidak produktif. Ya, waktu itu usia saya mendekati pensiun, 1 tahun lagi saya pensiun, dan saya terdampak stroke karena pecah pembuluh darah atau hemoragik, dan hanya 9 cc sebelah kiri ya, 9 cc sebelah kiri, dan lemah kanan. Dan itu kembali lagi ke tadi ya, tadi sebentar saya cari sambil saya ngomong ya. Itu sekitar 4,5 juta penduduk Indonesia terdampak pasca stroke. Wah, nggak ada, saya lupa lagi nyarinya di mana tadi ya. Ya. Nah, dari 4,5 juta penduduk Indonesia terdampak stroke itu produktif itu sekitar 60-80% itu adalah usia produktif, artinya 45 tahun ke bawah. Bahkan di area Depok, Bekasi itu banyak yang usia di bawah 40, bawah 30 ya. Kalau
Mas Giovanni lihat, Mas Adi Putra, Mas Jamil, Mas Edi itu usia-usia waktu terkena stroke itu, oh siapa lagi? Ada lagi teman yang di itu siapa kok lupa aku, jadi sekarang lupa nih. Usia 30 ke bawah. Nah memang menyikapi hal ini memang kita dipengaruhi kehidupan kita ini sekarang anak-anak muda ya, makanan yang siap saji, manis yang bukan yang original ya, rasa manis yang bukan original. Ya tahu sendirilah kalau waktu kecil saya itu istilahnya dulu ada apa namanya biang gula, tapi nggak tahu lah sekarang ya. Sekarang banyak yang kafe, kopi atau apapun minuman semuanya rasa manis, dan kita nggak tahu itu manisnya sebetulnya manis gula tebu atau dari bahan-bahan nggak tahu bahan kimia atau apapun. Itu sangat berbahaya, dan makanan-makanan yang siap saji. Nah itu teman-teman yang masih sehat, berhati-hatilah untuk menjaga kesehatan. Jangan seperti kami ya, karena kejamnya stroke ini melebihi kejamnya cinta atau putus. Kalau masih masa muda dulu katanya, kalau apa putus cinta lebih baik putus cinta daripada putus apa gitu katanya. Saya lupa lah itulah. Nah sekarang kita betul-betul ngerasain nih ya, daripada Anda anak-anak muda, daripada Anda kena stroke, lebih baik Anda putus cinta. Bukan lebih baik, maksud saya rasanya itu tidak ada apa-apanya. Kalau Anda kena stroke, rasanya Anda langsung dunia ini bagaimana, apalagi setelah itu cinta Anda akan kabur. Nah ini nih, kalau dibilang cinta Anda kabur ini memang saya tadi ngobrol juga banyak yang pasangan hidup meninggalkan ya. Bahkan saya pernah ngobrol dengan salah satu subscriber, dia bilang katanya, saya hanya bertanya, oh ya gimana Bapak, oh ya gimana istri kabarnya Pak, anak-anak Pak, mohon maaf istri saya 3 bulan ketika saya pasca stroke meninggalkan. Nah maka itu saya bilang tadi, lagu cinta tadi ya, ke gurun engkau ikut. Nah ini stroke ini lebih-lebih ini ya. Kalau dibilang cinta itu perih, lebih perih lagi kalau Anda terdampak stroke. Tapi saya berharap janganlah teman-teman yang sehat mengikuti seperti kami ini ya. Nah yang sudah terdampak stroke juga harus tetap optimis, semangat, tetap berlatih. Apalagi yang masih usia muda, masih usia produktif, yang usia dimana dia harus mencari ya produktif lah, membuat sesuatu yang menghasilkan sesuatu, masih banyak pola lah, masih bisa banyak aktivitas yang menghasilkan. Nah kalau saya seperti saya ini, saya pensiunan udah, apalagi pengacara sekarang ya, pengacara pengangguran. Ini ada istilah baru nih teman-teman, pengangguran. Saya termasuk pengangguran sekarang ya. Pengangguran adalah pengangguran, jadi hobi nanam anggur. Saya baru tahu itu, kok pengangguran sih orang, oh ternyata petani atau orang yang hobi nanam anggur itu disebut pengangguran. Nah termasuk saya sekarang pensiunan yang pengangguran. Ya memang harus punya hobi ya, maka itu saya bilang orang struktur. Tapi ya kembali lagi ke 4,5 juta. Ya hati-hati, jangan menambahkan lah, jangan menambahkan Anda yang masih sehat menjadi bagian dari nambah dari 4,5 juta satu orang. Jangan, kami tidak berharap ya, karena nggak enak banget. Ya seperti tadi yang saya sampaikan, nanti saya minta izin ke Mas Jaden, boleh nggak menampilkan waktu beliau masih sehat, waktu beliau bermain bass.
seorang basis profesional, bahkan beliau adalah senior Indro ya, Indro basis. Itu adalah teman saya SMA, satu letting lah, satu angkatan. Ternyata Mas Indro ini adalah Mas Deden Bas ini adalah seorang yang lebih senior ya. Nah itu dia, saya juga berterima kasih juga buat ini saya buat konten ini mengingatkan buat Bapak Ibu ya. Mas Saki, terima kasih ya Mas Saki Raja, namanya Mas Saki Raja, stroker Bandung, yang mengingatkan. Tiba-tiba dia lama nggak say hello ke saya. Akhirnya saya say hello ya. Ini sudah berapa hari ini, sudah hampir seminggu, lebih lah ya Mas Saski ya. Sudah hampir 10 hari saya tidak membuat video atau pesan. Ini Mas Saski tiba-tiba tadi WA saya, dia bilang gini, Pak Andreas gimana, sehatkah? Seneng kan kita punya teman, kita punya rekan, kita punya ya walaupun nggak pernah ketemu Mas Saki Raja nih ngingetin saya, Panda sehatkah? Kok nggak pernah muncul katanya konten barunya. Aduh, terima kasih Mas Saki, saya sehat. Mas Saki lihat kondisi saya sehat. Ya memang terus terang saya juga agak ngeling ya kepala ini. Sebentar lagi saya mau kondangan nanti ini, saya harus berangkat. Mau kondangan, saya agak ngeri-ngeri, kondangan tempat rame ya. Saya udah pesan sama anak saya, nanti kalau ambilin makan papa kok bisa ada meja ya, daripada berdiri begini jatuh malah lebih repot. Maksud saya bukan saya yang jatuh, makannya yang jatuh ya. Mas Saki saya sehat, berterima kasih Mas. Dia bilang sepekan lebih tidak muncul konten baru. Thank you Mas Saki, terima kasih. Mas Saki juga sehat dari Bandung. Juga tadi siapa lagi ya, Mas Widodo, stroker kota Bumi Jambi ya. Mas Widodo itu Jambi apa mana ya, kok aku lupa ya, kacau. Sulawesi, kotamu bagus Sulawesi, dia selalu WA saya. Juga Pak ini juga rajin nih, tiap hari nanya, Pak Andreas bagaimana kabarnya, Pak Andreas ini kabarnya. Aduh luar biasa nih, terima kasih ya Pak Ujang Marwan yang ada di Jambi juga. Pak Ujang Marwan di Jambi, terima kasih Pak Ujang perhatiannya dan selalu bertanya, Pak Andreas gimana kabarnya. Kalau saya nggak muncul, saya ditanyain saya gimana kabarnya. Ya memang saya juga bingung apa yang mau saya sampaikan di vlog atau di konten atau di pesan. Tapi saya hari ini bisa ya karena support juga dari teman-teman. Dan saya juga hanya berpesan seperti tadi, yang saya ingatkan buat teman-teman yang sehat, hati-hati jaga kesehatan. Kemudian juga tadi ini Mas Dedi Rohedi, stroker Bandung nih. Ya enak ini, gara-gara Mas Dedi Rohedi, stroker Bandung ini, dia kemarin ngasih video saya, dia juga lagi belajar ngejreng. Waduh, saya jadi pengen coba, saya juga mau coba juga deh Mas Rohedi. Saya kirim ke dia, masa Pak Andreas masih bagus loh. Siapa bilang masih bagus, kaku juga. Ini tadi kalau dilihat ya, nih saya pakai nggak tuh tadi pakai kuku, pakai jempol apa pakai telunjuk, saya kurang tahu. Karena kalau udah lama kaku ini nggak bisa gerak udah. Betul lah apa kata Mas Didan, itu bikin kita frustasi, bikin stres sendiri, bener. Kalau nggak bisa ngejreng itu, aduh. Ya saya hanya berharap teman-teman pasca stroke dimanapun saja berada terus optimis, terus mengucap syukur ya. Ya sekalipun memang dampak stroke ini kita luar biasa. Kadang-kadang saya juga nggak kuat, aduh sakit, rasa pengen nangis sebetulnya. Aduh, tapi saya menghibur lagi. Aduh, terima kasih Tuhan. Saya diingatkan, saya harus berterima kasih dan saya harus mengucap syukur karena ada teman-teman pasca stroke yang lebih jauh parah daripada saya. Ya, jauh kayak Mas Deden tadi.
dia mudah stres. Kalau dia stres larinya ke perut, ke pencernaan, pencernaan lari ke belakang, jadi dia nggak bisa aktivitas yang membuat dia stres. Dia belajar megang bass katanya sekarang sampai dia lupa, sampai dia neken itu udah nggak bisa ngelepas lagi gitu. Nah itu dia memang dampak efeknya stroke itu luar biasa ya, sakitnya melebihi tadi, melebihi orang putus cinta, orang patah hati, melebihi udah. Aduh, itu saya bilang tadi, udah pasca stroke, sudah kena stroke, ditinggal cintanya lagi, tinggal orang-orang yang dikasihi lagi. Oh, saya turut empati dan prihatin, tapi ya sekali lagi ya Tuhan mempunyai rencana yang baik lah buat kita semuanya. Tuhan mempunyai rencana yang baik, dan saya percaya, saya juga melihat ke belakang, mengapa saya begini, saya begitu, saya juga melihat, oh Tuhan, mungkin itulah bagian daripada rencana yang indah. Kalau ada salah satu komentar bilang, iya Pak Andreas, waktu Tuhan adalah indah, masanya Tuhan itu adalah indah. Ya kita harus tetap mengucap syukur, dan sekarang tugas kita adalah satu-satunya terus optimis, berlatih, bergerak, hati happy, pikiran seger, rileks, saraf rileks, sehingga kita bisa berjalan, kita bisa bergerak dengan enak. Karena kalau Anda stres, Anda marah-marah, ini kaku, nggak bisa apa-apa. Ya, stres sama tadi, nggak bisa genjreng, berhenti genjrengnya. Ya, memang harus bahagia. Stroke itu harus bahagia. Nah, ya pesan saya itu saja. Nanti sebentar saya mau pergi kondangan ini, salah satu jemaat satu gereja yang menikahkan putrinya, dan kemudian saya akan hadir. Sekali lagi salam, stroker harus bahagia dimanapun. Saya berharap semua kalian semua sehat-sehat, semuanya tetap optimis ya. Walaupun sebetulnya kita rasanya ingin menangis terus terang. Saya juga rasanya ingin menangis, saya ingin aduh Tuhan. Tapi ketika saya mengatakan oh Tuhan, tapi saya diingatkan kembali, engkau masih diberi kesempatan. Ya, terus kita berbuat yang baik dalam kondisi yang tidak mengenakan, dalam kondisi yang betul-betul, nggak bisa cerita saya, tapi ya kita tetap mengucap syukur lah. Ya, kita membagikan, kita memberi semangat kepada, dan kita mengedukasi buat teman-teman, tetangga yang ngobrol dimanapun, kita ingat, kita kasih tahu mereka, hati-hati stroke. Kalau Anda kena jantung, kalau kata teman saya ini yang sudah kena, agak panjang jadi, pasang ring dan sudah bebas, dia bilang begini, Mas Andreas, memang betul, enak kena jantung katanya. Aduh kacau, apa loh, kok gitu, jantung begitu kena, sek, hilang langsung, nggak ngerasain apa-apa penderitaan. Ya, cuman saya bilang kalau stroke memang masih diberi kesempatan ya, tinggal hanya sekarang kita diberi kesempatan untuk hidup, kita diberi kesempatan untuk menghirup udara segar, dan satu lagi kita diberi kesempatan untuk tetap mengucap syukur, dan kita berbagi kesehatan, berbagi, jangan sampai tetangga, orang terdekat kita, saudara, pasangan hidup kita untuk terjun bebas ya, seperti kita ini. Jangan diingatkan dimanapun ya, teman-teman yang sudah beraktivitas, bekerja, dimanapun, berceritalah, membagikan sesuatu
Ya, tentang kesehatan. Jangan sampai bapak, ibu, adik, kakak, tante, om mengalami hal serupa seperti saya. Oke, demikian. Salam. Stroker harus bahagia. Nanti juga kalau saya sudah minta izin, saya akan juga tampilkan untuk video Mas Deden ketika dia bermain bass. Semoga saya diberi izin. Tuhan memberkati. Thank you.